Dulu sempat rame soal penyitaan buku yang dilakukan oleh aparat. Publik lalu kemudian mengecamnya karena ini sebagai bentuk pembodohan katanya. Bayangkan saja, buku yang seharusnya dibaca terus kemudian mencerdaskan, tapi dianggap sebagai ancaman. Ini kan konyol, tanpa mereka mengetahui apa isi buku tersebut. Padahal kalau dilihat, kalau tidak salah ini ya, yang disita itu salah satunya buku karya Tan Malaka. Soal Tan Malaka lah. Padahal kita tahu bahwa Tan Malaka itu ya, dia bisa dianggap sebagai pahlawan. Dia pertama kali yang mencetuskan menuju republik, republik. Nah, itu soal buku pada tahun-tahun ya tidak begitu lama lah ya kejadiannya. Dan sekarang ini ada hal aneh lagi, yaitu ketika Rocky Gerung dituntut oleh seorang pengacara, dia tidak boleh bicara seumur hidup. Nah, ini kan tuntutannya itu konyol. Jadi seolah-olah negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau meniru apa yang disampaikan Rocky Gerung itu ya politik akal sehat katanya. Jadi akalnya sedang tidak sehat. Bagaimana mungkin di alam demokrasi yang masing-masing warga itu punya hak untuk berbicara, lantas kemudian dituntut untuk tidak boleh berbicara seumur hidup di publik atau di acara apapun. Alasannya karena Rocky Gerung ini dia telah mengkritik pemerintah dengan bahasa yang sarkas. Padahal kita tahu bahwa Pak Jokowi sendiri itu no problem gitu, menganggap itu hal kecil. Lantas kemudian mereka atau orang lain, seorang pengacara David Tobing ini tidak terima dan melaporkannya, menuntut. Ini kan konyol. Kata pihak lain, itu tidak memenuhi legal standing. Tapi si David Tobing ini masih terus berkelit. Dia punya alasan bahwa itu memenuhi legal standing. Salah satunya, kata dia, secara tidak langsung itu merugikan dirinya secara imaterial karena menghina presiden termasuk menghina lambang negara katanya. Padahal presiden itu bukan lambang negara. Di Undang-Undang 45 itu presiden bukan lambang negara. Lambang negara itu ya bendera merah putih, terus kemudian Undang-Undang 45 dan beberapa lagi lah ya, 3 kalau tidak salah, yang dimaksud dengan lambang negara. Tapi kalau kemudian itu yang dijadikan alasan, ya ini kan konyol. Ini konyol. Negeri ini didirikan oleh mereka yang senang berdiskusi, terus kemudian mereka yang suka berliterasi. Tapi hari ini berbicara dituntut untuk tidak berbicara. Ini kok sepertinya kembali kepada zaman Orde Baru, di mana semuanya dibungkam. Hanya satu orang yang mungkin boleh mengkritik, yaitu Soeharto sendiri. Rezim Soeharto mengkritik ya 2 hari hilang. Contohnya ada Wiji Tukul, terus kemudian ada suaminya Ernest itu ya, suaminya seorang artis ya. Dia hilang, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah. Nah, sekarang ini gaya baru.
Orde Baru hidup kembali tapi dengan gaya baru. Dengan cara ya membungkam kritik dengan dilaporkan dengan tuntutan jaksa. Kita tahu bahwa ada seorang pegiat HAM kalau tidak salah, Azhari Azhar. Dia mengkritik itu juga dilaporkan. Bahkan yang melaporkan tidak tanggung-tanggung. Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, tidak terima. Dia menganggap bahwa dia bertindak sebagai sipil. Tapi proses sidangnya itu memberikan hak istimewa kepada dia. Ini kan konyol. Ya, semakin hari berbagai problem yang kita lihat dan yang kita dengar itu sepertinya semakin membuat kita harus tertawa atau kita harus tercengang. Jadi dilema. Ya bagaimana lagi? Kalau kemudian semuanya diam dengan hal-hal seperti ini, konyol rasanya. Harusnya presiden itu ya dikritik, no problem. Kalau menurut saya, kenapa kemudian Rocky Gerung mengkritik dengan bahasa yang sarkas? Saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan Rocky. Ketika menggunakan medium yang lebih halus itu tidak didengarkan atau tidak sampai, bahkan publik itu tidak ricuh, tidak terpengaruh, ya maka kita perlu medium lain agar pesan itu tersampaikan. Kalaupun tidak tersampaikan kepada orang yang dikritik, paling tidak ada respon dari publik, sehingga medium itu akan sampai dengan sendirinya pesan itu melalui medium publik ini. Makanya kemudian Rocky ketika sudah berkali-kali mengkritik dan sebagainya tidak didengarkan, saya bilang wajar kalau si Rocky ini menggunakan bahasa yang sarkas. Ya katakanlah itu medium agar pesan itu tersampaikan. Seandainya ya kebiasaan kita itu seperti di Cina kalau tidak salah, apa di Jepang gitu ya. Jangankan dia melakukan korupsi, tertuduh sebagai korupsi dia sudah mengundurkan diri. Tapi di sini ini ya kita lihat sendirilah, dikritik tidak mau, terus kemudian melakukan korupsi, menghabiskan anggaran negara, ya biasa-biasa saja. Dianggapnya itu ya sesuatu yang tidak berdosa. Ya konyol memang. Kalau katanya salah satu tokoh Betawi kalau tidak salah, apa Prof siapa itu ya yang mengatakan Indonesia itu bakalan sulit untuk maju. Karena kenapa? Jangankan manusia, Tuhan pun itu dilawan. Jadi tidak ada yang ditakuti oleh orang Indonesia itu. Ya seperti halnya sekarang, ya tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti satu-satunya mungkin bukan Tuhan kalau sekarang. Rezim yang bertindak semena-mena, yang menggunakan hukum menurut saya sebagai instrumen untuk membungkam pengkritik. Itu satu-satunya yang mungkin sekarang yang paling ditakuti oleh publik di tengah alam demokrasi.